Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sopandi, kelas D6 semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS ilmu al-qiraah. Untuk soal yang pertama yaitu makhrijul huruf dan sifatul huruf. Makhrijul huruf artinya secara etimologi yaitu tempat keluarnya huruf-huruf. Adapun secara ilmu Al-Qur'an, makhrijul huruf adalah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Maka ulama ahli Al-Quran membagi kepada 17 makhrijul huruf. Yang pertama yaitu ada al-jawf, artinya rongga mulut. Dari al-jawf ini keluar satu makhraj yaitu huruf mad. Pertama huruf alif, yang kedua waw, dan yang ketiga iya. Yang kedua yaitu al-halqu, artinya tenggorokan. Dari al-halqu ini keluar 3 makhraj. Yang pertama pangkal dari pangkal tenggorokan, hurufnya hamzah. Ha. Yang kedua tengah tenggorokan, hurufnya ada 2. Ain. Ha. Yang ketiga puncak tenggorokan, hurufnya ada 2 yaitu ghain kha. Yang ketiga itu al-lisan, artinya lidah. Dari alisan ini keluar 10 makhraj. Secara ringkasnya saja, dari 10 makhraj ini hurufnya yaitu qaf, kaf, ha, shin, ya, dad, lam, nun, ra, ta, dal, ta, za, ta, zal, sad, zai, sin. Adapun yang keempat yaitu asy-syafatain, artinya 2 bibir. Dari asy-syafatain ini keluar 2 makhraj. Yang pertama keluar bagian bibir dalam. Ada 3 huruf yaitu mim, ba, dan waw. Yang kedua yaitu bibir dalam bertemu gigi atas. Hurufnya ada 1 yaitu fa. Adapun yang kelima yaitu al-khusyu, artinya pangkal hidung. Huruf yang keluar dari rongga hidung yaitu dengung, huruf dengung. Yang pertama idgham bi gunnah. Yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa haqiqi, yang keempat ikhfa syafawi, yang kelima idgham mithlain, yang keenam gunnah, yang ketujuh idgham mutajannisan, yaitu terdiri pada lafaz girkam ma'na. Adapun yang dinamakan sifatul huruf menurut Ibnu Jarzari yaitu ada 17. Sebelum dibahas, mari kita bahas dulu apa yang dinamakan sifatul huruf. Menurut secara etimologi, sifatul huruf adalah suatu yang melekat pada yang lain. Sedangkan sifatul huruf menurut istilah ilmu Al-Quran yaitu cara baru bagi keluarnya ketika sampai pada tempat keluarnya. Maka ulama ahli Al-Quran seperti Ibnu Jazari yaitu membagi kepada 17. 17 ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan lazimah. Lazimah ini yaitu sifat huruf yang ada jenis lawannya. Seperti yang pertama al-hams. Al-hams ini yaitu samar dengan keluarannya nafas. Hurufnya terdiri dari fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, dan ta. Contoh seperti yakhda'una. Yakhnya ini jadi contohnya. Nah, lawan jenis dari al-hams ini yaitu al-jahr, artinya jelas tidak keluar nafas. Hurufnya selain dari al-hams, contoh innasya nunazzil, yang jadi contoh yaitu nunazzil lamnya. Yang kedua yaitu asyiddah, artinya tekanan kuat. Hurufnya terdiri dari alif, hamzah, ha, dan qaf, ta, ba, kaf, ta. Contoh 5 januni. Yang dicontoh yaitu huruf jim, 5 januni, tekanan kuat. Lawan jenis dari asyidah ini yaitu rukhwah, artinya terlepas suara dengan bebas. Seperti contoh lafaz yuwaswisu. Yang ketiga yaitu isti'la. Apa yang dinamakan isti'la? Yaitu terangkat lidah ke langit-langit. Hurufnya yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Contoh walau dhaddin.
Lawan jenis dari isti'la ini yaitu istifal, artinya turun lidah dari langit-langit mulut. Hurufnya selain dari isti'la, contoh liyatasaaluna. Yang keempat yaitu al-itbaq atau itbaq, itu bertemunya lidah dengan langit-langit mulut. Hurufnya terdiri dari dhad, ta, bod, shad. Contoh ad-dhammatu. Lawan jenis dari al-itbaq ini yaitu infitah, yaitu menjauhkan atau menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Contoh seperti falamma ra'a, yang jadi contoh yaitu fa-nya falamma ra'a. Yang kelima yaitu al-idlaq, artinya pengucapannya mudah karena keluar dari ujung lidah dan bibir. Hurufnya terdiri dari fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Lawan jenis dari al-idlaq ini yaitu al-ismat, artinya pengucapan keluar dengan tertahan karena sulit. Biasanya hurufnya terdiri dari rubai atau 4 huruf, bangsa 4 huruf, dan khumasi atau 5 huruf. Dan al-ismat ini biasanya bukan bahasa Arab asli seperti contoh lafaz asjad. Ini yang dinamakan sifatul huruf dari versi lazimah. Adapun dari versi kedua yaitu aridah yang tidak ada lawan jenis. Yang pertama yaitu ada sofir. Sofir ini suara tambahan yang keluar dari bibir atas bawah, bibir atas dan bawah secara bersamaan. Hurufnya ada 3, yang pertama zai, dan kedua sad, ketiga sin. Yang kedua qalqalah, yaitu pengucapan huruf sukun disertai getaran seperti qad aflaha, hurufnya qaf, ta, ba, jim. Yang ketiga yaitu lain, artinya pengucapan huruf dengan lembut. Hurufnya ada 2 yaitu waw dan ya. Contoh khauf untuk waw, bait untuk iya. Yang keempat yaitu inhiraf, yaitu agak condong karena penurunan huruf. Hurufnya yaitu lam dan ra. Yang kelima ada takrir, yaitu pengucapan huruf disertai bergetar ujung lidah. Hurufnya 1 yaitu ra. Yang keenam yaitu ada tafasyi, yaitu pengucapan huruf disertai menyembur angin dalam mulut. Contoh seperti ada pada shin besar berharokat fathah atau shin besar berharokat sukun dan shin besar yang bertasydid. Yang ke-7 yaitu ada al-istiqalah, yang artinya pengucapan huruf disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai akhir, seperti pengucapan huruf dhad. Itu dari aridah yang timbul dari sifatul huruf. Semuanya ada 7. Untuk soal yang kedua yaitu nun mati atau tanwin. Ulama tajwid membagi nun mati dan tanwin ini terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan idhar. Idhar secara etimologi artinya jelas. Adapun secara istilah ilmu tajwid yaitu mengucapkan setiap huruf tanpa adanya gunnah. Huruf idhar ini ada 6. Yang pertama hamzah, ain ha, ghain kha. Hamzah ha keluar dari pangkal tenggorokan, ain ha keluar dari tengah tenggorokan, adapun ghain kha keluar dari puncak tenggorokan. Contoh seperti kufuwan ahad. Tanwin fathah berhadapan dengan hamzah, itu contoh idhar. Untuk yang kedua yaitu idgham.
idgham terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada idgham bi gunnah, mengucapkan dengan gunnah, hurufnya ada 4 yaitu ya, mim, nun, waw. Contoh liman yaro, pengucapannya antara n dan y, itu untuk idgham bil gunnah. Untuk idgham bil gunnah yaitu hurufnya ada 2, yang pertama lam dan yang kedua ra. Contoh famar rabbukuma, tidak ada pengucapan idgham. Yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab artinya menggantikan. Secara istilah ilmu tajwid yaitu menukar suatu huruf menjadi huruf lain. Huruf iqlab ada 1 yaitu ba. Contoh mim baqiyah, nun mati bertemu ba disebut iqlab. Yang kelima yaitu ada ikhfa. Ikhfa secara etimologi artinya samar. Adapun secara istilah ilmu tajwid yaitu samar dengan sifat antara idhar dan idgham tanpa tasydid. Hurufnya ada 15. Yang pertama ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, po, zo, fa, qaf, kaf. Contoh seperti min tahtiha ma'an sajjaja. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan tentang mad dan macam-macamnya. Seperti sudah diketahui bahwa mad terbagi kepada dua bagian. Yang pertama mad far'i dan yang kedua mad asli. Mad far'i kebagi dua bagian. Ada yang disebabkan oleh hamzah dan ada yang disebabkan karena sukun. Supaya lebih jelas, mari kita bahas yang disebabkan oleh hamzah. Yang pertama yaitu mad wajib muttasil, yaitu mad bertemu hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 5 harokat. Contoh liqa'ana. Yang kedua mad wajib munfasil, yaitu mad bertemu hamzah di lain kalimat. Contoh inna a'tainakal kautsar, panjangnya 5 harokat. Dari mad wajib munfasil ini yaitu keluar mad silah tawilah, yaitu hak domir bertemu hamzah di lain kalimat. Contoh malahu akhladah. Nah, yang ketiga dari mad far'i disebutkan oleh hamzah yaitu ada mad badal. Setiap a, i, u dibaca panjang 2 harokat itu adalah mad badal. Contoh amanna. Nah, dari mad badal ini ada perkembangan yaitu yang dinamakan mad farqu. Yang dinamakan mad farqu adalah mad badal bertemu tasydid. Mad farqu ini dibacanya panjangnya 6 harokat. Contoh qul Allahu, itu contoh mad farqu. Yang kedua dari mad far'i ini yaitu ada yang disebabkan oleh sukun. Ya, yang disebabkan oleh sukun ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan bisukuni arid, sukun dengan baru. Yang pertama ada mad arid lisukun. Contoh qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun akhir ayat disukunkan, itu disebut mad arid. Yang kedua yaitu madlin. Madlin ini panjangnya 2 harokat. Seperti contoh khauf, itu hurufnya yaitu waw. Yang kedua iya. Contoh bait, itu karena mad lain itu dibaca mad karena baru disukunkan. Yang kedua dari mad far'i sukun bisukunil asli, dengan sukun yaitu secara asli. Jumlahnya ada 4. Yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf, hurufnya yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, dikumpulkan dalam lafaz naqasa asalukum.
Contoh seperti tosin yang jadi contoh yaitu lafaz sinnya. Yang kedua yaitu mad lazim harfi musyba'. Contoh tosin mim. Mad yaitu bertemu dengan tasydid panjangnya 6 harokat. Tosin mim berbeda dengan mad lazim harfi mukhaffaf yaitu bacaannya dengan ringan atau mad yang dibaca ringan. Yang ketiga yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf yaitu mad yang bertemu sukun seperti contoh al-ana panjangnya 6 harokat. Al-ana makanya dinamakan mad lazim kilmi mukhaffaf itu ringan. Yang keempat yaitu mad lazim kilmi mutsaqqal. Mad lazim mesti tapi wajib dibaca dengan agak berat seperti waladdallin panjangnya 6 harokat. Itu mad far'i bisukunil asli. Laju yang kedua yaitu mad al-asli. Mad asli yang pertama yaitu ada mad tabi'i. Mad tabi'i terbagi dua, ada yang mad tabi'i kilmi seperti contoh makana Muhammadun ma mim fathah bertemu alif. Lalu yang kedua mad tabi'i serharfi seperti to lalu barisnya ada fathah berdiri. Ha fathah berdiri yaitu disebut mad tabi'i harfi. Yang kedua ada mad iwad. Mad iwad yaitu waqaf karena tanwin seperti contoh alima asalnya aliman dibaca alima. Yang ketiga yaitu ada mad tamkin. Setiap dia bertasydid bertemu ya sukun seperti ummiyina. Yang keempat ada mad silah qasirah. Setiap ha, hu atau hi dibaca panjang. Panjangnya dibaca 2 harokat. Itu dari contoh-contoh mad asli. Jadi kalau kita simpulkan mad terbagi 2, ada mad far'i dan mad asli. Mad far'i ada yang disebutkan hamzah, yang kedua ada yang disebutkan sukun. Sukun terbagi 2, ada yang baru dan ada yang asli. Lalu mad asli ada 4 isinya mad tabi'i, ada mad iwad, ada mad tamkin, ada mad silah qasirah.